Salam satu keluarga Allah. Pada sore hari ini saya akan membuka konten dengan judul Free Will yang Excellent. Nah, tidak sengaja saya tadi pagi menyimak perbincangan di Bahsin Channel itu tentang perdebatan antara apologet Muslim dan Kristen. Salah satu apologet Muslim itu bertanya, mengapa sih Allahnya orang Kristen itu sangat ribet? Untuk menyelamatkan kita itu harus nitis jadi manusia, harus kemudian menjadi hamba, pelayan Tuhan, lalu kemudian harus mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan, naik ke surga, disaksikan banyak orang, dan seterusnya dan seterusnya. Kok rumit banget? Jawaban saya tuh simple. Ya karena manusia tuh punya free will atau kehendak bebas. Nah, area free will atau kehendak bebas ini Tuhan nggak berdaulat. Wah, ini repotnya di sini. Tuhan tuh pingin kita manusia memiliki free will yang excellent atau free will yang ciamik free will yang bernilai tinggi Tapi beliau atau Allah itu tidak punya kedaulatan di situ. Bahkan kalau panjenengan menentang kehendak Allah itu Tuhan juga nggak bisa apa-apa. Jadi misalkan ada skenario salib. Skenario salib untuk mendapatkan panjenengan memiliki free will yang excellent. Lalu panjenengan nggak cocok. Halah, Tuhan kok mati di salib, digebuki kayak maling jemuran. Kalian nggak cocok nih ya. Lalu kalian nggak percaya dengan berita salib gitu. Orang yang percaya salib itu bodoh gitu. Lah, Tuhan pun nggak bisa ngapa-ngapain loh. Itu free will panjenengan. Rumit bro. Memang kalau di area free will atau area kehendak bebas ini sulit. Karena Tuhan Allah itu nggak punya kedaulatan di situ. Makanya panjenengan jangan heran. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 itu tertulis memang salib itu hikmat Allah. Tapi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Benar itu. Benar. Jadi skenario salib itu adalah karena Allah itu menghendaki manusia memiliki free will yang excellent. Ya patokannya siapa? Patokannya ya Tuhan Yesus Kristus atau anaknya yang tunggal itu yang telah nitis ke muka bumi ini menjadi suri tauladan. Jadi memang sulit bro. Untuk mendapatkan free will yang excellent itu sangat sulit. Nah semoga kalau panjenengan yang Muslim yang menyimak Bahsin Channel juga kebetulan menyimak konten video ini ini saya jawab sesuai dengan apa yang tadi pagi saya lihat. Karena untuk mendapatkan free will yang excellent itulah Allah sendiri yang dia itu berusaha. Allah sendiri yang berkarya. Karena apa? Karena beliau tidak ingin skenarionya ini gagal. Karena beliau tuh tidak ingin skenario salib itu gagal karena bisa gagal. Peluang gagal itu bisa. Loh. Gini loh bro, kalau panjenengan baca perjanjian lama Tuhan Allah, Tuhan Jehovah itu memiliki skenario untuk bangsa Israel itu menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel. Dan skenario Allah itu gagal. Panjenengan kalau dengar saya bilang skenario Allah gagal, kalian pasti kaget itu. Loh, Allah kok gagal gitu. Jadi begini loh bro, untuk menyangkut yang namanya free will manusia, Allah itu bisa gagal.
Karena beliau tidak berdaulat di area situ. Kehendak bebas manusia itu Allah tidak berdaulat. Anda tuh mau jadi percaya berita salib, ya monggo. Anda menentang berita salib, ya monggo. Anda tuh cuek, ya monggo. Itulah free will, itulah kehendak bebas. Makanya bangsa Israel diskenariokan oleh Tuhan Yehova menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain, dan bangsa Israel itu gagal. Mudeng ya? Karena itu memang di area free will, di area kehendak bebas. Nah, sedangkan Tuhan Allah Bapa itu memiliki impian, memiliki hasrat. Kita-kita ini manusia itu memiliki free will yang excellent seperti anaknya yang tunggal. Sulit gak itu? Sulit. Rumit gak itu? Rumit. Rumit. Alah. Lawang kita ini ya tiap hari aja bisa melakukan ini dan itu ya, berbuat dosa yang sepele-sepele gitu. Ya kan? Jauh-jauh menjadi free will yang excellent. Nah, motor keserempet orang lain aja ngamuk-ngamuk kok. Ya, kayak besok itu nggak ada hari aja. Ngejak gelut kalau kita tuh keserempet mobilnya, keserempet motornya. Nah, itu menunjukkan apa? Memang untuk mendapatkan free will yang excellent itu tidak mudah. Dan itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Mudeng ya? Mudeng ya, Bro? Jadi panjenengan ini kalau mempelajari Alkitab baik-baik, itu Allah itu bisa gagal, bisa juga berhasil. Tergantung terhadap manusia-manusia ini ketika merespon skenarionya Allah. Nah, kalian pasti nggak seneng dengar saya Allah bisa gagal, pasti nggak seneng. Wajar. Panjenengan pasti kan sukanya tuh, oh Allah tuh didaya. Allah itu maha kuat, ya, maha kuasa, didaya. Dia mau apa aja bisa. Kalau panjenengan punya doktrin seperti itu, ya kalian nggak pernah baca Alkitab dengan benar. Lah baca kitab apa yang nggak tahu saya. Yang nggak tahu, pokoknya Alkitab nggak begitu ajarannya. Alkitab tuh jelas menjelaskan bahwa Allah itu memiliki peluang gagal ketika menyangkut free will atau kehendak bebas manusia. Punya. Loh, jadi gimana Pak Jody? Apakah skenario salib itu punya peluang gagal? Oh, punya. Punya. Lah sekarang begini. Tuhan Yesus ya kan hanya diizinkan oleh Allah Bapa. Itu ketika melakukan provokasi terhadap ahli Taurat dan orang Farisi. Itu kan harus memiliki takaran yang jelas. Kalau Tuhan Yesus bilang bahwa engkau keturunan ular beludak, ya, engkau yang menyerong kerajaan surga, ya itu kan harus keadaan mereka memang demikian. Kan Tuhan Yesus nggak bisa menghasut atau memperkatakan sesuatu yang tidak dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi taraf kebencian ahli Taurat dan orang Farisi itu takarannya juga terbatas. Nah, sulit, Bro. Makanya ketika Tuhan Yesus itu waktu dia di atas muka bumi ini, dia selalu berkata, ya, anak itu mengerjakan yang dikerjakan Bapa. Itu maksudnya begitu. Maksudnya itu anak Allah atau Tuhan Yesus itu tunduk pada takaran-takaran yang boleh dilakukan beliau saat di muka bumi ini.
Tuhan Yesus ditakar untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pelayan. Ya, beliau yang menjalani menjadi seorang hamba dan pelayan. Di salah satu contoh di Alkitab, itu ketika mereka ingin memberikan koin kepada sumbangannya ke bait Allah gitu. Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk memancing ikan. Lalu ketika memancing ikan disuruh membuka mulutnya, dan di mulut ikan itu ada duit. Nah, itu yang akan diberikan kepada bait Allah untuk sumbangan. Nah, tentu saja Tuhan Yesus dalam melakukan sesuatu yang supranatural seperti itu pun harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Bapa. Loh, kok bisa begitu? Lah, kalau tiap hari Tuhan Yesus seperti itu, nah malah jadi pedagang koin. Lah, kalau jadi pedagang koin, ya untuk apa Tuhan dari surga sono nitis ke bawah? Ya ampun, jadi pedagang koin doang. Mudeng ya? Mudeng ya? Jadi untuk mendapatkan free will yang excellent ini, takaran apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizatnya tuh sangat terbatas, dibatasi. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda itu cuma satu loh yang disembuhkan. Dia mendatangi orang lumpuh, lalu Tuhan Yesus berkata, pada satu orang tok, mau kanggo sembuh. Lalu orang yang akan disembuhkan Tuhan Yesus itu malah berapologet. Tuhan, tidak ada yang membawaku ke kolam. Kalau malaikat datang menggoncangkan kolam ini, bla 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 gitu. Malah berapologet. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, maukah engkau sembuh? Dan akhirnya disembuhkan. Tapi itu lucu itu ya. Ditanya maukah engkau sembuh, malah berapologet. Ya salah tempat apologetnya itu. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa dalam hal kuasa, mujizat, dan mendapatkan kekayaan materi, Tuhan Yesus sangat dibatasi ketika di muka bumi ini. Takarannya tuh terbatas. Bahkan untuk memprovokasi ya, untuk memprovokasi ahli Taurat dan orang Farisi ini, itu yang dibatasi. Jadi perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu harus sesuai fakta. Jadi misalkan begini ya, ketika Tuhan Yesus memprovokasi ahli Taurat dan orang Farisi, itu sesuai fakta, dan ahli Taurat dan orang Farisi ini bertobat, tidak jadi menyalibkan Tuhan Yesus, ini misalnya, maka skenario Allah itu ya gagal. Oh iya, loh itu free will ahli Taurat dan Farisi loh. Nah, mereka bertobat itu kan free will mereka. Ya walaupun Tuhan Yesus dan Allah Bapa tahu betul mereka nggak akan bertobat. Nah, sama seperti panjenengan yang sampai saat ini tuh keras menolak salib Kristus. Ya kan sama, juga nggak akan bertobat. Gitu kan. Tapi andaikan saat itu ahli Taurat dan orang Farisi itu bertobat dan tidak jadi menyalibkan Tuhan Yesus, maka skenario salib juga bisa gagal. Makanya apa? Ribet bro. Ya, karena untuk berurusan dengan free will manusia ini ribet banget. Nah, Tuhan itu memiliki peluang gagal kalau berurusan dengan free will manusia. Jadi ya jangan kaget, begitu Tuhan menginginkan free will panjenengan yang excellent, juga memiliki peluang gagal. Panjenengan tidak percaya salib Kristus, panjenengan tidak percaya kebenaran Alkitab, masa bodoh, hidup ya pokoknya ngegas cari duit, ya kan? Gas-gasan nyari duit, pagi siang malam nyari duit, kaya raya punya uang 100 miliar, tapi habis itu nggak tahu ngapain.
malah dilakukan untuk menindas orang lain ya. Kalau ada musuh nyewa pengacara yang mahal, nah, udah panjenengan mati masuk neraka. Ada. Loh kok bisa begitu? Karena free will panjenengan itu sampah. Di mata Allah itu free will atau kehendak bebas panjenengan itu sampah. Nah, jadi apa yang panjenengan lakukan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya panjenengan punya kemewahan ya, kemewahan sundul langit sampai 100 miliar itu. Tapi kalau dinilai bahwa free will panjenengan itu sampah, masuk neraka. Gitu. Ya kan? Lu saya ini ya juga seneng kalau bisa kaya raya punya uang 100 miliar tuh saya seneng. Ya, jangan bilang saya munafik, nggak begitu bro. Saya ini menjelaskan tatanan rohani yang disukai Allah dan berkenan kepada Allah. Bukan saya menjelaskan saya nggak cinta saya tuh nggak menyukai punya 100 miliar, enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi yang menjadi prioritas dalam hidup kita ya memang memiliki free will yang excellent. Gitu. Nah, kita menjalani kehidupan sehari-hari ya jalani saja. Nah, karena memang itu sesuatu yang sangat bernilai tinggi di mata Allah. Ya, free will panjenengan, kehendak bebas panjenengan yang seperti intan berlian, seperti emas 24 karat, itulah yang bernilai di hadapan Allah. Parameternya apa? Ya, parameternya ya anak tunggal Allah, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau panjenengan sering menghina Tuhan Yesus Kristus dengan mengatakan, nah, Tuhan kok bisa berak, Tuhan kok punya kolor, Tuhan kok digebuki kayak maling, nah, bertobat. Bertobat panjenengan. Kenapa lu? Yang menghakimi panjenengan itu kan ini, Tuhan Yesus ini. Ya kan? Oh, panjenengan nggak bertobat ya masuk neraka. No. Masuk neraka, panjenengan meludahi hakimnya masuk neraka. No. Ya, makanya hati-hati ya. Hati-hati dengan perkataan panjenengan. Ya. Oleh sebab itu, makanya wajar dalam dalam mendapatkan free will yang excellent ini, Allah itu sangat rumit. Ya, sangat rumit dan lika-liku apa yang beliau lakukan di muka bumi ini, skenarionya tuh bertahap dan bertele-tele. Nah, karena memang daerah free will ini Allah tidak berdaulat. Ya, beliau sangat menghargai keputusannya untuk menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas, bukan robot. Nah, semoga panjenengan mengerti konten ini dan juga memiliki hasrat, memiliki free will yang excellent. Itu ya sedulur ya. Salam Teteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.